Kini banyak perusahaan mulai memberikan klarifikasi karena gerakan boikot dilaporkan sudah berdampak pada berkurangnya jumlah pelanggan. Meskipun belum ada laporan nilai kerugian terbaru yang diderita oleh Israel, laporan Al Jazeera pada 2018 lalu mengungkap gerakan boikot berpotensi menimbulkan kerugian hingga 11,5 miliar dolar Amerika atau sekitar 180,48 triliun rupiah per tahun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Pemirsa, kita jumpa lagi di ruang tayang Dibacain Berita. Bacakan beritanya Bung Kameramen. Ya, Bu Alfian, ini kita kembali membahas tentang Palestina. Jadi ini ada berita yang menurut saya luput dari pandangan masyarakat. Jadi Kementerian Agama jangan membabi buta boikot semua produk terafiliasi Israel. Ini kan lucu nih Bu Alfian. Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Kementerian Agama BPJPH Kemenak mengimbau masyarakat tak membabi buta memboikot produk yang terafiliasi dengan Israel. Oh, ini udah aneh Bu Alfian. Kepala BPJPH Kemenak Muhammad Akil Irham meminta masyarakat selektif. Ia tak ingin gerakan yang bertujuan mulia membela Palestina itu justru salah sasaran. Melalui seleksi itu, ya jangan membabi buta semua produk diboikot misalnya. Akil menegaskan pemerintah tidak membenarkan kekejaman Israel menyerang warga sipil di Palestina. Pemerintah menggalang berbagai bantuan kemanusiaan untuk mendukung rakyat Palestina. Meski begitu, Akil tak setuju bila ada aksi boikot sembarangan terhadap produk-produk yang berkaitan dengan Israel. Dia menegaskan tidak semua perusahaan yang diduga benar-benar terafiliasi Israel. Kita harus juga mempertimbangkan tenaga kerja ya, dan mereka juga punya kontribusi. Kita juga tidak memikirkan lapangan pekerjaan bagi mereka kalau diboikot semua. Nah, gimana nih respon awalnya? Ya, berarti MUI ngawur dong. Innalillahi. Ya kan? Berarti MUI asal apa tadi istilahnya? Istilahnya apa tadi kata membabi dia? Buta. Nah, iya berarti MUI membabi buta. Ini nggak bisa itu. Ini cara berpikir la ilmaniyah. Jadi sekali lagi pada Munas MUI tahun 2005 ini orang model begini ini nggak didis ini, nggak boleh karena yang namanya sepilis itu termasuk hal yang diharamkan dan ditolak. Jadi artinya pernyataan ini pernyataan yang membahayakan. Hanya ingin memikirkan nasib orang yang masih bisa hidup, yang masih bisa makan. Bagaimana ini orang yang dibunuh, dibantai, dibuldoser, dibom, bahkan ada usulan dari seorang dokter untuk melemparkan Gaza. Ya, jadi saya pikir Mas Akil, Anda coba ikuti dengan utuh. Anda pelajari kembali sejarah akar konflik yang ada di sana. Jadi MUI tidak membabi buta. MUI membahasnya dengan keilmuan mereka, dengan keimanan mereka, dengan representasi mereka. Karena MUI itu merupakan kumpulan ulama-ulama dengan bidang-bidang yang mereka punyai. Mereka juga ada yang ahli politik, mereka ahli hukum, mereka ahli sejarah, dan banyak hal. Jadi keputusan MUI adalah sudah tepat dan mengikat. Maka saya Alfian Tanjung sebagai salah seorang yang pernah menjadi wakil ketua Komite Dakwah Khusus MUI Pusat menganjurkan ke semua masyarakat ikuti apa yang diarahkan oleh MUI. Karena yang terjadi di Palestina adalah merupakan aneksasi, pencaplokan, genosida, pembantaian, pengusiran. Bagaimana mungkin orang numpang di rumah orang lalu yang numpang ngusir yang punya rumah? Itu yang terjadi. Jadi sekali lagi buat semua pemirsa, pembahasan soal Palestina adalah pembahasan soal keimanan kita. Betul. Apa kita mengerti bahwa Palestina itu adalah buminya para nabi, buminya para mujahid, dan bumi akhir zaman. Ini merupakan sebuah posisi yang diketahui oleh para ulama-ulama yang mendalami ilmu agama dengan dua sumber utamanya Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Iya, Bu Alfian, memang yang namanya Akil dari dulu meresahkan Bu Alfian. Nah Bu Alfian, saya amati ya, jadi kalimat dia itu seolah-olah benar Bu Alfian. Jadi kan dia menegaskan tidak semua perusahaan yang diduga benar-benar terafiliasi Israel. Nah, tapi dia sebetulnya mematahkan kalimatnya dia juga dengan dia bilang tenaga kerja kan juga punya kontribusi pertama. Bisa jadi dong Bu Alfian, misalkan perusahaan itu penjualannya banyak, setoran kepada yang memberikan sertifikat halal.
Nah itu Bung Alfian. Kemudian juga kan dia membahas ini yang kerja kasihan dong gitu-gitu. Nah Bung Alfian, yang saya soroti juga Bung Alfian, mungkin nggak sih Bung Alfian ini adalah efek samping pelabelan halal itu dipindahkan ke Kemenak Bung Alfian? Karena menurut saya terlepas orang bilang ngurus label halal di MUI itu lama, tapi saya lihat label halal di MUI itu lebih ketat. Nah, di BPJPH ini kan sering ada masalah. Ingat nggak kita pernah bahas Bung Alfian? Ada anggur atau minuman keras ada halal Kemenaknya. Itu Kemenak Bung Alfian, bukan label halal MUI. Nah, berarti kan itu yang pertama Bung Alfian. Nah, yang kedua, mungkin nggak sih orang-orang yang biasanya selama ini mendapatkan setoran dari perusahaan-perusahaan, misalkan contohnya yang jelas kayak McDonald, itu kan izinnya mungkin agak sulit tuh Bung Alfian atau apa gitu kan. Nah, biasanya dia dapat empan, dia punya tekanan untuk membela. Ini gimana nih Bung Alfian nih? Ya, yang jelas kalau menurut hemat saya, fatwa MUI sudah oke. Dia butuh internalisasi, dia butuh sosialisasi, bahkan butuh lebih lanjut lagi. Karena di sana itu bukan butuh yang sifatnya pernyataan saja. Dia butuh dukungan langsung. Maka kedatangan pasukan dari Lebanon, pasukan dari Iran, pasukan dari Suriah, itu merupakan sebuah kedatangan yang sesungguhnya sedang ditunggu mana pasukan Indonesia untuk bisa membuktikan pembukaan Undang-Undang Dasar yang menolak penjajahan di atas muka bumi itu harus dihapuskan. Jadi harusnya ada perintah dari Presiden dan Menteri Pertahanan untuk mengirimkan pasukan-pasukan khusus, apakah Kopassus, apakah Gultor 81, atau ke apa, termasuk Densus, BNPT, berangkat ke sana, berangkat untuk melawan dan membasmi orang-orang Israel yang telah melakukan terorisme. Itu teroris sejati itu Israel, Bung kameramen. Iya, Bung Alfian, mungkin Bung Alfian belum sempat merespon ya. Jadi menurut saya yang dilakukan oleh Kemenak ini justru melemahkan MUI nih Bung Alfian menurut saya. Jadi mungkin di akhir sesi kali ini yang perlu Bung Alfian respon adalah, ini kok Kemenak malah jadi ngegerecokin MUI, itu satu Bung Alfian. Kemudian presiden baru nanti perlukah pelabelan halal itu fokus aja di MUI Bung Alfian, nggak usah pakai Kemenak lagi, karena terlihat banget kelonggaran itu Bung Alfian. Jadi mungkin untuk akhir sesi kali ini, apa semangat Bung Alfian? Tetap Bung Alfian yang saya lihat, yang sering Bung Alfian sampaikan juga, bahwa ketika MUI sudah memberikan fatwa, itu di daerah, di mana-mana, bahkan perusahaan-perusahaan gede di Indonesia sangat nurut Bung Alfian. Malah ini bagus. Dan yang saya tadi tanya Bung Alfian, mungkinkah yang selama ini dapat empan dari perusahaan yang terafiliasi dengan Israel itu mereka kegalauan? Mungkin gini, kalau itu bisa dikatakan tidak ada alasan untuk mengatakan tidak kecuali iya. Tetapi si Akil ini, dia orang yang disuruh, mungkin pribadi dia malah gak kebagian. Jadi orang yang kebagian gede tuh karena dia atasannya, atau dia yang suka ngasih bonus kecil-kecil, nyuruh, lo ngomong ini loh gitu. Nah, itu yang pertama. Jadi intinya penegasian, pelemahan, peluruhan daripada fatwa MUI itu harus ditolak. Itu ngomong lengkap mereka. Ulama-ulama itu kan mengadakan sidang paripurna, sidang lengkap majelis fatwa, komisi fatwa. Tadi yang kedua, yang berhubungan dengan kepemimpinan yang akan datang. Kalau menurut saya, yang namanya fatwa itu jangan lagi dimunculkan dengan fatwa halal, tapi fatwa haram. Jadi apapun tempel di depan warungnya atau ditempel haram, ya ini adalah makanan haram. Nggak usah marah, karena haram menurut syariat Islam, haram menurut orang yang beriman pada Allah dan Rasulnya. Al halalul bainun, al haramul bainun. Maka artinya ini menjadi catatan dengan pertanyaan tadi di penutup kalimat saya. Pemimpin yang akan datang tentu pemimpin yang berhaluan ketuhanan yang Maha Esa, berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Untuk urusan stempel label haram, label halal dan haram, lebih saya usulkan pasang ini toko, ini rumah makan haram gitu. Nah, itu menurut saya bagus, sehingga orang yang jualan tahu, oh berarti sini ada babi, oh di sini ada ayam tiren, oh di sini ada ini. Jadi orang yang datang tuh udah tahu kalau mau makanan yang haram tuh di sini. Nah, makanan yang halal
dia nggak akan pakai tanda karena sudah jelas. ada yang saya pikir itu bagus nanti jadi pembicaraan. Maka kerja-kerja pendidikan politik yang saya lakukan akan saya dorong memperbanyak anggota fraksi partai-partai Islam, partai-partai yang berkhidmat kepada aspirasi Islam. Nah, baik, kita akan sudahi perbincangan kita di Bacain Berita kali ini dengan kalimat kunci: boykot, boykot, terus boykot. Dan sesungguhnya pemboikotan belum membantu berapa persen, sekecil apapun, baru sepersekian persen kita membantu penderitaan yang dialami orang-orang di Palestina. Boykot, 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 sambil kita melakukan produksi yang membuat kita mandiri. Betul. Kita berdiri di atas kaki sendiri dan Indonesia berdaulat. Sampai jumpa di Bacain Berita yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.